Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Anita, NIM 19167 dari kelas PBL D1 Keperawatan Maternitas. Di sini, saya akan menjelaskan tentang rencana intervensi pada klien pengelolaan, yaitu ibu yang mengalami menopause. Berikut daftar diagnosa keperawatannya. Selanjutnya, rencana intervensi keperawatan. Berikut intervensi keperawatan untuk diagnosa yang pertama, dengan tujuan setelah dilakukan asesmen keperawatan, selama 3 kali 24 jam diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil keluhan nyeri menurun skor 5. Intervensi yang dilakukan yang pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 2. Identifikasi skala nyeri. 3. Berikan teknik farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. 4. Fasilitasi istirahat dan tidur. 5. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. 6. Jelaskan strategi meredakan nyeri. 7. Kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Selanjutnya, intervensi untuk diagnosa perawatan yang kedua. Dengan tujuan, setelah dilakukan asesmen keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan fungsi seksual membaik dengan kriteria hasil keluhan nyeri saat berhubungan seksual atau dispareunia menurun skor 5, hasrat seksual membaik skor 5. Intervensi yang dilakukan yang pertama, identifikasi tingkat pengetahuan masalah sistem reproduksi, masalah seksualitas, dan penyakit menular seksual. 2. Identifikasi waktu disfungsi seksual dan kemungkinan penyebab. 3. Monitor stres, kecemasan, depresi, dan penyebab disfungsi seksual. 4. Fasilitasi komunikasi antara klien dan pasangan. 5. Berikan kesempatan kepada pasangan untuk menceritakan permasalahan seksual. 6. Berikan saran yang sesuai kebutuhan pasangan dengan menggunakan bahasa yang mudah diterima, dipahami, dan tidak menghakimi. 7. Jelaskan efek pengobatan, kesehatan, dan penyakit terhadap disfungsi seksual. 8. Kolaborasi dengan spesialis seksologi jika perlu. Selanjutnya, intervensi untuk diagnosa yang ketiga dengan tujuan setelah dilakukan asesmen keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pola tidur membaik dengan kriteria hasil keluhan sulit tidur menurun skor 1. Intervensi yang dilakukan yang pertama, identifikasi pola aktivitas dalam tidur. 2. Identifikasi faktor pengganggu tidur. 3. Modifikasi lingkungan, batasi waktu tidur siang jika perlu. 4. Tetapkan jadwal tidur rutin. 5. Lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan. 6. Jelaskan pentingnya tidur cukup selama sakit. 7. Anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur. 8. Ajarkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap gangguan pola tidur. Selanjutnya, intervensi untuk diagnosa yang keempat dengan tujuan setelah dilakukan asesmen keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil verbalisasi kebingungan menurun skor 5, perilaku gelisah menurun skor 5, dengan intervensi yang dilakukan yang pertama, identifikasi saat tingkat ansietas berubah. 2. Monitor tanda-tanda ansietas verbal dan non-verbal. 3. Ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. 4. Pahami situasi yang membuat ansietas, dengarkan dengan penuh perhatian. 5. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. 6. Motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. 7. Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi. 8. Latih teknik relaksasi. 9. Kolaborasi pemberian obat anti-ansietas jika perlu. Selanjutnya, intervensi untuk diagnosa yang kelima dengan tujuan setelah dilakukan asesmen keperawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan tingkat pengetahuan meningkat dengan kriteria hasil pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun. Intervensi yang dilakukan yang pertama, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. 2. Identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menentukan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat. 3. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan. 4. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. 5. Berikan kesempatan untuk bertanya. 6. Jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. 7. Ajarkan strategi yang digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.